Halo, selamat datang kembali di kelas pendidikan Pancasila. Hari ini kita akan membahas satu isu yang masih terkait dengan pembahasan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, hari ini kita mau membahas isu toleransi beragama. Kita tahu sila pertama dari Pancasila merefleksikan kehidupan beragama di Indonesia. Dalam pertemuan dulu kita sudah membahas bagaimana para pendiri bangsa, Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin berusaha mengakomodasi aspirasi keagamaan bangsa Indonesia ke dalam Pancasila. Nah, salah satu isu penting dalam atau yang terkait dengan ketuhanan atau keagamaan adalah tentang toleransi beragama. Saya percaya sebagian kalian tentu akrab dengan istilah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kita diramaikan oleh berbagai peristiwa yang terkait dengan toleransi beragama. Isu-isu yang menyangkut kekerasan, isu-isu yang menyangkut dengan ancaman kepada kaum minoritas, itu terkait dengan isu toleransi beragama. Nah, saya akan menjelaskan konsep ini dan kaitannya dengan sila pertama dalam Pancasila. Kalau kita lihat, kalau kita saksikan dinamika politik kita sejak era reformasi, ada banyak sekali ketegangan dan konflik antar agama, ketegangan dan konflik bahkan di dalam masing-masing agama, dan kita bisa memaknai konflik dan ketegangan itu sebagai bagian dari isu toleransi, lebih tepatnya adalah intoleransi. Bagaimana intoleransi beragama itu tumbuh dalam masyarakat. Nah, jadi intoleransi itu bukan hanya terjadi antar agama, tetapi juga terjadi di dalam agama sendiri, antara satu kelompok di dalam Islam dengan kelompok lainnya, antara satu kelompok di dalam Kristen dengan yang lainnya. Contoh nyata di dalam kelompok Islam misalnya bagaimana kelompok-kelompok mayoritas kurang atau tidak bisa menolerir kelompok-kelompok minoritas di dalam Islam sendiri. Contohnya adalah kelompok Ahmadiyah atau aliran Ahmadiyah. Sebagian besar saya kira kaum muslim di Indonesia tidak terlalu nyaman dengan kelompok-kelompok Ahmadiyah. Nah, ini adalah bagian dari contoh intoleransi yang kita saksikan. Dalam bentuknya yang lebih vulgar, intoleransi kita bisa lihat dalam serangkaian peristiwa kekerasan. Tentu kalian masih ingat bagaimana peristiwa-peristiwa terorisme terjadi di negara ini, dan ini merupakan bagian dari fenomena global. Terorisme atas nama agama adalah bagian dari fenomena modern, fenomena yang terjadi setelah abad ke-21. Puncaknya atau momen pentingnya terjadi di Amerika Serikat tahun 2001 ketika gedung kembar World Trade Center diledakkan di sana, dan sejak saat itu isu terorisme menjadi perbincangan di dunia. Nah, di Indonesia sendiri terjadi serangkaian pengeboman, ada peristiwa bom bunuh diri di Bali, di beberapa kedutaan di Indonesia, di Jakarta ya. Nah, ini adalah serangkaian peristiwa kekerasan yang juga termasuk dalam bagian terorisme. Nah, saya ingin menjelaskan konsep toleransi dan intoleransi ya. Kalau kita perhatikan dua konsep ini, toleransi dan intoleransi sebetulnya adalah sesuatu yang alamiah, terjadi pada setiap manusia. Maksudnya alamiah adalah setiap orang punya benih-benih intoleran di dalam dirinya. Sebagian besar kita mungkin toleran. Toleran itu artinya sanggup menerima sesuatu yang berbeda dari diri kita. Lawannya adalah intoleran, artinya kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Nah, karena itu para sarjana menganggap toleransi dan intoleransi adalah sesuatu yang bersifat alamiah. Setiap orang punya kesanggupan untuk
menerima perbedaan, dan juga ada sebagian orang yang tidak sanggup untuk menerima perbedaan. Dalam bentuknya yang paling nyata, contoh toleransi itu adalah jika seseorang sanggup atau tidak sanggup terhadap makanan. Ya, di dalam dunia kesehatan atau dunia kedokteran, makanya ada yang disebut sebagai food intolerance. Orang-orang yang tidak sanggup mencerna atau mengkonsumsi makanan tertentu disebut sebagai orang yang intoleransi terhadap makanan. Ya. Berbicara tentang dunia makanan, sebetulnya ada dua istilah yang terkait dengan ketidaksanggupan seseorang untuk mencerna atau mengkonsumsi makanan. Ada yang disebut sebagai alergi, ada yang disebut sebagai intoleransi. Nah, alergi itu biasanya adalah ketidaksanggupan orang untuk mencerna atau mengkonsumsi makanan karena masalah sistem kekebalan. Dia menyerang sistem kekebalan seseorang. Karena itu, alergi itu biasanya disikapi lebih hati-hati dan dianggap lebih berbahaya ketimbang food intolerance. Ya. Kalau dalam intoleransi makanan itu biasanya yang diserang adalah sistem pencernaan atau digestive system. Caranya adalah dengan mengeluarkannya lewat mulut atau dengan buang air. Biasanya orang yang terkena food intolerance itu selesai masalahnya. Tetapi kalau terkena alergi makanan, itu yang diserang adalah sistem kekebalannya dan itu bisa mengancam jiwanya. Ya. Nah, jadi contoh makanan tadi itu menunjukkan bahwa sikap toleransi dan intoleransi itu ada dalam setiap manusia. Terutama toleransi yang terkait dengan fenomena sosial, ya, kegiatan atau perilaku manusia. Manusia itu kan beragam. Dia dipengaruhi oleh sistem sosial yang membesarkannya atau di mana dia hidup. Dan itu sangat berpengaruh pada dirinya. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang konservatif misalnya, itu biasanya cukup intoleran, cukup resisten terhadap hal-hal yang berbeda dari dirinya atau dari lingkungannya. Nah, karena itulah ketika kita bicara toleransi dalam konteks sosial, budaya, ini menjadi penting. Intoleransi menjadi problem kalau orang hidup secara homogen, tidak berinteraksi dengan kelompok-kelompok berbeda yang lain. Mungkin intoleransi tidak menjadi masalah dan mungkin tidak ada intoleransi di sana karena tidak ada pergesekan. Tetapi begitu suatu masyarakat, seseorang hidup di lingkungan yang berbeda, di sanalah muncul resistensi, di sanalah muncul perlawanan-perlawanan dalam dirinya. Nah, itulah yang disebut sebagai intoleransi. Kenapa intoleransi dianggap sebagai problem? Salah satu sebabnya karena intoleransi bisa memicu ketegangan dan konflik di antara masyarakat. Orang yang tidak sanggup menerima perbedaan dan kemudian menindaklanjutinya dengan cara-cara kekerasan itu jelas akan menciptakan masalah. Contoh yang saya sebutkan tadi tentang terorisme atas nama agama itu mulainya dari sikap-sikap intoleran. Ya. Terorisme, tindak kekerasan, atau tindakan-tindakan yang ekstrim itu mulainya adalah dari pikiran. Orang yang punya pikiran agak halusinatif misalnya terhadap orang lain, itu biasanya kalau dia sanggup dia akan meredamnya, tetapi kalau dia tidak sanggup dia akan meneruskannya dalam bentuk tindakan. Nah, inilah yang menjadi masalah dan kenapa intoleransi dalam sebuah masyarakat harus disikapi secara serius. Tentu ada banyak sebab mengapa sebuah intoleransi itu terjadi, ya. Salah satu sebabnya adalah karena minimnya interaksi dengan orang lain, ya. Masyarakat yang homogen, masyarakat yang relatif tertutup itu biasanya ketika berbaur dengan masyarakat lain itu ada resistensi dan dari sanalah sikap-sikap intoleran itu bermula, ya. Orang yang hidup di dalam budaya yang sama, yang tidak ada perbedaan itu biasanya
akan muncul masalah ketika mereka berbaur dengan kelompok-kelompok lain. Nah, itu yang pertama, minimnya interaksi dengan orang lain. Begitu juga dalam pendidikan misalnya, pendidikan yang sejak awal mempersatukan banyak kelompok masyarakat, itu umumnya anak-anaknya tumbuh dengan lebih toleran ketimbang pendidikan yang sejak awal didesain secara homogen, tidak berbaur antara kelompok masyarakat, misalnya hanya dari agama tertentu saja, dari kelompok etnis tertentu saja, itu masyarakatnya atau anak-anaknya akan tumbuh menjadi kurang toleran, kurang menghargai keragaman. Nah, sebab kedua adalah pengaruh lingkungan ya, lingkungan yang berbeda, lingkungan yang mendorong orang untuk melakukan diskriminasi, adanya perasaan kebencian, perilaku-perilaku yang kurang menghargai keragaman, itu bisa mempengaruhi seseorang untuk bersikap intoleran. Sebab berikutnya adalah kesenjangan ekonomi. Ini yang sering disebut oleh para sarjana ya ketika menganalisa mengapa tindakan terorisme itu terjadi. Biasanya ada dorongan ekonomi, adalah masalah ekonomi, tetapi ekonomi tentu saja bukan satu-satunya faktor. Sering dianggap faktor penting untuk memicu seseorang berlaku intoleran, terutama tindakan-tindakan yang ekstrim. Nah, yang berikutnya, sebab berikutnya adalah ketidaksepamahaman terhadap perbedaan budaya, agama, dan pandangan politik. Ya, meskipun kadang-kadang orang sudah tinggal di tempat yang cukup beragam misalnya, tetapi ada peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya kita saksikan yang sering terjadi di Indonesia, setiap 5 tahun sekali ada pemilu, ada pemilihan presiden, dan di sanalah muncul kelompok-kelompok yang saling bersitegang, dan kita menyaksikan ada bentuk intoleransi di sana. Selama itu masih bisa diatasi, masih bisa dipertemukan, tentu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah jika intoleransi itu betul-betul terpolarisasi antara masyarakat, dan itu bisa mengancam persatuan dan bisa mengancam kenyamanan di tengah masyarakat. Nah, sebab berikutnya adalah pengaruh dari media, baik media mainstream, televisi, atau surat kabar, atau online yang biasa diakses oleh setiap orang, atau juga media sosial yang sangat dinamis, yang betul-betul mempengaruhi kehidupan manusia modern setiap hari. Nah, sering sekali informasi-informasi dari media sosial bersifat satu arah dan sulit untuk dikonfirmasi. Apalagi ada algoritma tertentu yang mendikte perilaku akses digital setiap orang. Orang yang mengakses konten-konten tertentu biasanya dia akan dikirimkan konten-konten serupa. Ya, kalau dia mengakses konten yang bersifat intoleran, seluruh algoritmanya didesain untuk mengirimkan konten-konten seperti itu. Nah, ini menjadi persoalan besar belakangan ini tentang pengaruh media sosial bagi perilaku seseorang. Ya. Tentu saja di antara jenis-jenis intoleransi yang terjadi di Indonesia ada intoleransi budaya, intoleransi etnis, intoleransi politik. Yang paling penting dan sering mencuri perhatian itu adalah intoleransi agama. Dari namanya kita tahu bahwa intoleransi agama adalah ketidaksanggupan seseorang untuk menerima perbedaan yang terkait dengan agama, baik perbedaan agama maupun perbedaan penafsiran dalam suatu agama. Banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di negara-negara Muslim itu dipicu pada mulanya oleh intoleransi beragama. Ya. Kalau kalian ingat ada perang saudara di Lebanon,
ada konflik atau perang saudara di Yaman yang masih berlangsung sampai sekarang. Nah, itu pada mulanya adalah ketidaksanggupan untuk menerima perbedaan, intoleransi antar agama. Tentu saja ada sebab-sebab lain, ada masalah politik, ada masalah sumber daya alam misalnya, tetapi pemicunya umumnya adalah ketidaksanggupan untuk menerima perbedaan. Dalam kasus Lebanon misalnya, konflik Lebanon atau perang saudara Lebanon itu dipicu oleh ketegangan kecil antara kelompok Kristen dan kelompok Islam di sana. Kebetulan pada masa itu, pertengahan tahun 70-an, ada masalah refugi, ada masalah pengungsian Palestina di Lebanon. Nah, karena banyaknya pengungsi Lebanon, pengungsi Palestina yang beragama Islam, kemudian tinggal di wilayah yang kebetulan adalah banyak penduduk Kristen di sana, terjadi pergesekan. Nah, mulanya konflik atau perang saudara di Lebanon itu terjadi dari gesekan-gesekan kecil antara kelompok Islam dan Kristen. Nah, jadi intoleransi beragama ini sangat penting untuk diperhatikan, karena kalau tidak dia akan melebar dan meluas menjadi konflik yang lebih besar. Dari mana datangnya intoleransi beragama? Tentu saja ada banyak sebab, ada banyak pengaruh ya kenapa seseorang bersikap intoleran dalam beragama. Yang pertama yang menurut saya sangat penting adalah dari ajaran agama itu sendiri. Jadi intoleransi beragama itu muncul karena ada ajaran-ajaran atau doktrin tertentu yang membuat seseorang menjadi intoleran. Tentu saja lingkungan penting, tetapi kalau tidak ada ajaran atau doktrin yang membuatnya intoleran, lingkungan tidak akan jadi masalah. Ya. Orang yang hidup berbeda tetapi memiliki pemahaman yang terbuka, dia tidak akan ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau sejak kecil dia didoktrin atau diajarkan sikap-sikap yang kurang bersahabat terhadap perbedaan, maka ketika besar dia menjadi seorang yang intoleran. Nah, jadi di dalam agama, sebetulnya di dalam agama apapun, khususnya agama-agama Ibrahimi, Yahudi, Kristen, dan Islam, itu ada doktrin yang intoleran. Ya. Di dalam Islam ada cukup banyak doktrin-doktrin yang cukup intoleran, yang kemudian ditafsirkan oleh ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang konservatif untuk menegaskan perbedaan antara Islam dan orang-orang non-Muslim. Ya. Nah, ini menurut saya salah satu akar utama dari intoleransi. Jadi ajaran dan doktrin memainkan peran penting dalam mendorong sikap-sikap intoleran di kalangan umat beragama. Ada perdebatan di kalangan masyarakat. Kalau ada orang yang intoleran, ada orang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal atau tindakan-tindakan kekerasan seperti terorisme, ada pertanyaan, yang salah orangnya atau agamanya? Nah, persoalannya adalah ada orang-orang yang hidup di tengah masyarakat yang beragam dan baik-baik saja, dia tidak mengekspresikan perilaku yang intoleran. Tetapi ada orang-orang yang memang betul-betul terpengaruh oleh ajaran agama, dia berubah perilakunya menjadi intoleran. Nah, saya ingin mengatakan bahwa agama memainkan peran penting. Tafsir-tafsir agama yang bersifat toleran itu bisa mempengaruhi secara positif para penganutnya, tetapi tafsir-tafsir agama yang intoleran bisa mempengaruhi seseorang untuk bersikap intoleran, ya, memberikan pengaruh yang negatif bagi orang yang menganutnya. Nah, dengan kata lain, menurut saya agama memainkan peran penting. Jadi jangan hanya menyalahkan orangnya atau pelakunya, tetapi ajaran agamanya juga harus dipersalahkan, karena
dari ajaran agama itulah orang itu bertindak, ya. Orang itu, perilaku orang itu terjadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kok bisa ada ajaran-ajaran yang intoleran? Nah, di sini kita harus menyadari bahwa hampir semua agama besar itu lahir pada konteks tertentu. Ketika dunia didominasi oleh konflik dan peperangan, ya. Terutama agama-agama Ibrahimi, Yahudi, Kristen, dan Islam, dan lebih khusus lagi agama Islam itu lahir di tengah konflik dan perang. Ketika Islam lahir, di sana ada dua kerajaan atau kekaisaran besar, ada Persia dan Romawi, yang selama ratusan tahun mereka terus berperang, saling menyerang, saling menghabisi. Dan konflik-konflik yang terjadi di kerajaan-kerajaan besar sekitar Islam itu mempengaruhi bagaimana watak Islam itu terbentuk. Dan karena itu jangan heran kalau di dalam Al-Quran atau di dalam doktrin-doktrin utama Islam itu ada perintah untuk membunuh, ada perintah untuk menyakiti lawan, ya, karena konteksnya adalah perang, konteksnya adalah konflik. Nah, yang jadi persoalan adalah ajaran-ajaran yang muncul ratusan atau bahkan ribuan tahun silam itu diterapkan dalam konteks modern, dalam situasi yang sudah benar-benar berbeda. Patut kalian ketahui bahwa kita sekarang ini hidup di era damai, ya. Aturan umumnya kita hidup di era damai, perang adalah pengecualian. Nah, di zaman ketika agama-agama besar itu lahir, standar umumnya adalah perang dan konflik. Damai adalah pengecualian. Jadi dulu perang dan konflik itu terjadi hampir setiap saat. Perdamaian itu adalah pengecualian. Nah, sekarang kita terbalik. Sekarang umumnya kita hidup damai, perang adalah pengecualian. Karena itu ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang lahir pada zaman perang dan konflik harus ditafsirkan ulang, tidak boleh diikuti begitu saja. Nah, karena itu sebagian ulama berusaha untuk melihat kembali, menafsirkan ulang ajaran-ajaran agama agar relevan dengan kehidupan manusia sekarang ini. Nah, problem dari terorisme dan kekerasan atas nama agama umumnya adalah memahami ayat-ayat atau ajaran-ajaran kitab suci secara harfiah. Mereka menarik begitu saja ajaran-ajaran lama ke dalam konteks dunia modern. Nah, karena itu kemudian jadi ketegangan dan konflik. Bagaimana cara mengidentifikasi intoleransi? Sebetulnya cara mengetahui apakah seseorang intoleran atau tidak itu tidak terlalu sulit, ya. Perilaku intoleran itu biasanya gampang dideteksi, gampang dilihat. Kita bisa melihat orang misalnya kurang terlalu suka terhadap orang yang berbeda, terhadap etnis yang berbeda, itu biasanya kelihatan, ya. Orang-orang yang intoleran itu kelihatan. Nah, kalau kalian ingin mengetes apakah seseorang itu intoleran atau tidak, itu gampang caranya. Perlihatkan saja atau minta saja pandangan dia tentang sesuatu isu yang kontroversial. Misalnya kalau dalam toleransi beragama, kita bisa minta pandangannya tentang orang muslim misalnya, kita bisa meminta pandangan dia tentang Syiah atau tentang Ahmadiyah, atau mungkin kalau tentang Kristen karena sering bertemu dan sudah menjadi norma umum, toleransi menjadi norma umum antara Kristen dan Muslim, maka tidak terlalu kelihatan, ya. Tetapi kalau seseorang ditanyakan tentang Syiah atau sikapnya terhadap Ahmadiyah, itu biasanya ada
sedikit perubahan. Nah, dari sana kita bisa melihat, mengidentifikasi tanda-tanda intoleransi dalam setiap orang, ya. Atau kalau kita perlihatkan pada isu yang sangat ekstrim misalnya, yang sangat kontroversial maksud saya, seperti isu LGBT misalnya. Sebagian masyarakat Indonesia umumnya bersikap resisten terhadap isu-isu LGBT. Nah, kita bisa melihat apakah seseorang bersikap intoleran atau tidak dari isu-isu semacam ini. Atau juga bisa mempertanyakan kepada seseorang tentang sikap-sikap yang fundamental. Misalnya ya, di dalam penelitian-penelitian politik yang juga terkait dengan isu agama, kalau orang ditanyakan misalnya, apakah Anda bersedia memiliki seorang pemimpin yang agamanya berbeda misalnya. Kalau orang Islam ditanyakan, apakah Anda sanggup untuk menerima pemimpin dari Kristen atau dari Buddha atau dari Hindu? Nah, jawaban-jawaban dari mereka itu di dalam penelitian itu bisa dilihat dan bisa dikumpulkan, ya. Suatu masyarakat misalnya di Indonesia umumnya masyarakat belum bisa menerima pemimpin yang berbeda, ya. Memang bukan 100%, tetapi jumlahnya lebih dari 50% umumnya masyarakat Indonesia belum bisa menerima pemimpin yang berbeda, pemimpin politik. Nah, semakin kecil wilayahnya itu biasanya resistennya semakin tinggi. Pada level nasional mungkin jumlahnya tidak terlalu besar, mungkin 55 atau 60% tidak bisa menerima pemimpin non-muslim. Tetapi pada level yang lebih kecil, pada level wali kota atau bupati atau lurah atau camat, itu resistensinya lebih tinggi lagi, ya. Apalagi kalau dipertanyakan dalam lingkup yang lebih kecil seperti sekolah misalnya, apakah Anda bersedia kalau gurunya seorang berbeda agama misalnya, itu biasanya resistensinya lebih tinggi lagi. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang apa itu paradoks toleransi. Ya, kita sering melihat bahwa ada orang yang begitu tolerannya sehingga dia bisa menerima apa saja, gitu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah mungkin kita menoleransi apa saja, termasuk hal-hal yang bisa membahayakan kita, ya? Atau dengan kata lain, apakah kita harus toleran atau harus bersikap intoleran kepada sesuatu yang tidak bisa menoleransi kita, ya? Ini yang disebut sebagai paradoks toleransi, ya. Jadi pertanyaannya dalam paradoks toleransi itu, bolehkah kita bersikap intoleran pada kaum yang intoleran? Apakah kita harus menerima mereka atau mengusir mereka dari masyarakat kita? Nah, kita kan sering mendengar ada kelompok-kelompok tertentu yang intoleran, ya. Sebagian orang menganggap kelompok seperti FPI adalah kelompok intoleran. Pertanyaannya, apakah kita boleh bersikap intoleran terhadap FPI? Apakah boleh kita menerima atau bolehkah kita menerima orang-orang yang sudah jelas-jelas intoleran? Ya. Nah, ini pertanyaan menarik dan sudah sejak lama didiskusikan oleh para filosof. Saya ingin mendiskusikan masalah ini secara singkat saja, ya, agar kalian tahu bahwa masalah toleransi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dalam skala yang kecil atau dalam pergaulan sehari-hari mungkin kita tidak menemui masalah, tetapi begitu kita berbicara secara nasional, begitu kita menghadapi begitu banyak masyarakat yang beragam, masalah-masalah dalam toleransi mesti akan bermunculan. Nah, ada seorang filsuf namanya Karl Popper berusaha menjawab dilema ini. Bahkan istilah paradoks toleransi itu dia yang pertama kali mengenalkannya. Jadi Karl Popper ini seorang filsuf asal Austria yang mengajar di Inggris dan dikenal
karena tulisan-tulisannya yang mengkritisi tentang otoritarianisme. Dia punya satu buku yang sangat terkenal, judulnya Open Society and Its Enemies, ya, masyarakat terbuka dan musuh-musuhnya. Nah, menarik dari Karl Popper, dari penjelasannya bahwa menurutnya kita tidak bisa menoleransi kaum intoleran. Kenapa? Karena alasannya kalau kita menoleransi, maka suatu saat kelompok-kelompok intoleran itu akan mengusir kita, akan mengancam kita. Kaum intoleran biasanya adalah orang-orang yang pikirannya terbuka, berusaha merangkul kelompok-kelompok yang berbeda. Sementara kelompok intoleran itu tidak suka dengan orang-orang yang terlalu toleran. Ya. Karena itu kelompok intoleran kalau mereka berkuasa suatu saat nanti akan mengancam keberadaan kita. Nah, itu argumen Karl Popper. Jadi menurut Karl Popper kita tidak bisa taken for granted terhadap orang-orang yang intoleran. Ya. Nah, yang menarik adalah kenapa seorang filosof liberal seperti Karl Popper sangat resisten terhadap intoleransi, terhadap kaum intoleran. Nah, menurut saya ini tidak terlepas dari sejarah hidup pribadi Karl Popper. Dia adalah seorang Yahudi yang keluarganya dikejar-kejar oleh Nazi Jerman, dan dia berpandangan bahwa Nazi Jerman atau Hitler itu lahir di Jerman karena ada kelompok-kelompok yang toleran membiarkan gejala intoleransi di dalam suatu masyarakat. Jadi Nazi Jerman, Nazi atau Hitler itu adalah contoh intoleransi kecil yang dibiarkan tumbuh menjadi besar. Nah, itu menurut Karl Popper, ya. Jadi kita semestinya tidak menoleransi intoleransi. Karena begitu kita toleran terhadap intoleransi, ketika intoleransi itu membesar, dia akan memakan diri kita. Itulah paradoks toleransi, ya. Pada satu sisi kita harus bersikap toleran, tetapi jika toleransi kita akan terancam, maka kita harus bersikap intoleran. Itulah pandangan Karl Popper. Nah, pandangan Karl Popper ini kemudian dicoba terapkan dalam konteks kita sekarang. Misalnya orang-orang yang menganggap FPI sebagai kelompok intoleran biasanya tidak mau FPI itu hidup di Indonesia, ya. Kaum intoleran yang setuju dengan pandangan Popper misalnya itu menyambut baik ketika Presiden Jokowi membubarkan FPI, ya. Pada beberapa tahun lalu Presiden Jokowi membubarkan dua organisasi Islam, satu FPI, satu Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, ya. Nah, dua kelompok ini sering dianggap sebagai kelompok intoleran. Kalau mereka berkuasa, mereka akan memberangus kebebasan. Kalau mereka berkuasa, mereka akan menghabisi kelompok-kelompok yang berbeda. Itu argumen kaum toleran yang merasa cemas dengan kehadiran FPI dan HTI. Jadi mereka menggunakan argumen Karl Popper untuk mengusir atau untuk menolak keberadaan kelompok-kelompok intoleran. Nah, yang menarik pandangan Karl Popper ini dikritik oleh para filsuf lain. Salah satu filsuf yang mengkritik atau menyanggah pandangan Karl Popper adalah John Rawls. John Rawls seorang dosen di Harvard University, filosof yang banyak menulis tentang tema-tema keadilan, ya. Dia orang yang kritis terhadap Karl Popper, terutama pandangannya seputar toleransi. John Rawls menulis satu buku penting judulnya Theory of Justice. Buku ini diterbitkan tahun 1971 dan menjadi textbooks buat kajian-kajian tentang teori keadilan, ya.
Nah, John Rawls berangkat dari konsep keadilannya, tidak terlalu setuju dengan pandangan Karl Popper yang mengatakan bahwa kita harus bersikap intoleran terhadap intoleran. Menurut John Rawls, intoleransi apapun alasannya itu adalah sebuah tindakan tidak adil, ya. Jadi intoleransi itu adalah ketidakadilan, baik itu intoleransi atas nama agama maupun intoleransi atas nama hal-hal lain, ya, atas nama kebebasan, atas nama ingin menyelamatkan kebebasan, itu juga sebuah tindakan yang intoleran, sebuah tindakan yang tidak adil, ya. Intoleransi atas nama apapun adalah tindakan ketidakadilan. Nah, karena itu menurut John Rawls, kita tidak boleh melakukan sikap atau tidak boleh memiliki sikap seperti kelompok yang kita kritisi, ya. Kita tidak boleh bersikap intoleran terhadap kaum yang intoleran. Kenapa begitu? Karena kalau kita bersikap intoleran, itu artinya kita bersikap yang sama dengan orang yang kita benci, dengan orang yang kita kritisi, ya. Nah, karena itu sikap toleran adalah sikap yang adil. Sikap dasarnya kita harus menoleransi semua kelompok. Kita harus memberikan ruang pada semua kelompok se-ekstrim apapun itu, ya, dengan catatan selama mereka tidak mencederai, selama mereka tidak melakukan tindakan kekerasan, silahkan saja. Seintoleran apapun seseorang, selama itu dilakukan dalam bentuk sikap mental, artinya dalam pikiran, itu silahkan saja, tidak ada masalah untuk mereka hidup di dunia ini. Itu menurut pandangan John Rawls. Nah, John Rawls bukan seorang diri, ada beberapa filsuf lain, beberapa sarjana lain yang mengkritik Karl Popper. Salah satunya adalah Michael Walzer, ya. Michael Walzer ini seorang sarjana dan dosen di Princeton University. Dia menulis beberapa buku, salah satu bukunya yang penting untuk kita sebutkan adalah On Toleration, tentang toleransi. Buku ini terbit tahun 1997, di mana dia menjelaskan tentang pentingnya toleransi dalam kondisi apapun, ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, Walzer juga berpendapat bahwa toleransi atau intoleransi itu adalah sesuatu yang alamiah, sifat yang alamiah dalam diri manusia. Jadi tidak boleh ditolak, ya. Kalau kita menolak intoleransi, itu artinya kita menolak sesuatu yang alamiah dalam diri kita. Nah, persoalannya adalah kalau kita menerima intoleransi dan suatu saat itu akan membahayakan diri kita dan akan membahayakan kebebasan secara umum. Solusinya apa? Nah, ini solusi yang ditawarkan Michael Walzer. Sikap dasar kita seperti yang diperlihatkan oleh John Rawls tadi. Selama seseorang tidak melakukan tindakan kekerasan, se-ekstrim apapun pandangan orang, maka dia harus diberi tempat. Itu sikap dasarnya. Dan ada sikap dasar kedua yang diperkenalkan oleh Michael Walzer, ya. Dengan kita memberikan ruang, artinya kita memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berubah. Walzer percaya dengan dialog. Orang itu bisa berubah, ya. Kelompok-kelompok radikal atau kelompok-kelompok intoleran, mengapa mereka intoleran? Umumnya karena mereka tidak terekspos dengan keragaman. Umumnya karena mereka hidup dalam keterbatasan lingkungan, ya. Begitu mereka berbaur, begitu mereka melewati pengalaman-pengalaman yang beragam, itu akan ada perubahan di dalam dirinya. Nah, ini yang diharapkan oleh Walzer, ya. Jadi kaum intoleran itu harus diberikan ruang. Selama mereka tidak melakukan tindakan kekerasan, silahkan mereka hidup bersama dengan masyarakat lain. Nah, dalam hal ini
baik John Rawls maupun Michael Walzer itu percaya betul dengan apa yang disebut sebagai rule of law, penegakan hukum, ya. Persoalan-persoalan kekerasan bukan hanya dilakukan oleh kaum intoleran, oleh siapa saja. Setiap orang yang melakukan kekerasan adalah tindakan kriminal dan itu harus diproses secara hukum, ya. Jadi jangan mempermasalahkan kaum intoleran karena kekerasan yang mereka lakukan. Kekerasan yang mereka lakukan adalah tindakan kriminal, ya. Itu adalah urusan polisi. Tetapi urusan pikiran, urusan sikap, urusan pandangan seseorang itu tidak bisa dihakimi, ya. Kita harus memberikan ruang seluas-luasnya pada keragaman pandangan, ya. Mungkin saja sekarang kita tidak sependapat dengan intoleransi agama. Bagaimana dengan intoleransi politik? Bagaimana dengan intoleransi budaya dan lain-lain, ya. Sekali kita tidak toleran terhadap sesuatu yang kita anggap intoleran, maka di lain kesempatan kita bisa melakukan sikap intoleran terhadap intoleransi jenis lain. Nah, itulah argumen Rawls dan Walzer kenapa dua filsuf dan dua sarjana ini berusaha bersikap toleran terhadap intoleransi dan berusaha mengkritisi pandangan Karl Popper yang saya kira banyak diikuti oleh kelompok-kelompok aktivis di Indonesia, ya. Saya perhatikan aktivis di Indonesia atau sebagian besar aktivis di Indonesia lebih mendukung pandangan Karl Popper ketimbang pandangan John Rawls dan Michael Walzer ini. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, apa batasan toleransi atau apa batasan intoleransi? Di mana kita bisa menoleransi dan tidak menoleransi suatu tindakan? Menurut saya batasnya adalah apakah seseorang itu mengekspresikan perilakunya dalam bentuk fisik atau tidak, ya. Jadi selama dia mengekspresikan itu dalam bentuk pikiran, dalam bentuk ucapan, ya, bahkan ucapan aja ada delik hukumnya, ya. Ekspresi pandangan, ya, paling tidak. Selama orang mengekspresikan pandangannya yang berbeda, itu bisa ditolerir, ya, se-ekstrim atau seradikal apapun. Nah, jadi batasannya adalah jika tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan intoleran itu diekspresikan dalam bentuk tindakan fisik. Itulah batas intoleransi. Kita tidak bisa menoleransi kelompok-kelompok intoleran jika mereka melakukan tindakan kekerasan, ya. Itulah yang dilakukan oleh Presiden SBY dulu ketika kelompok FPI melakukan tindakan kekerasan pada kelompok minoritas, pada warung-warung yang buka selama bulan Ramadan pada siang hari, ya. Nah, itu ditangkapi dan diproses secara hukum. Dan menurut saya itulah batas intoleransi. Jadi orang boleh melakukan intoleransi, boleh bersikap intoleransi sejauh dia tidak mencelakakan orang lain, ya. Itulah batas intoleransi. Jadi yang dilarang itu bukan pikirannya, yang dilarang adalah perbuatan fisiknya, yang dilarang adalah tindakan kekerasan yang dia lakukan. Nah, yang terakhir saya ingin menganalogikan toleransi dan intoleransi ini dengan sebuah gejala, ya, atau khususnya intoleransi lah. Saya ingin menganalogikan intoleransi ini dengan penyakit kanker, ya. Kalau kalian ikuti, ya, kayak kalian pelajari, kanker itu ada beberapa jenis, ada stadiumnya, ada levelnya. Dari stadium 0 sampai stadium 4, ya. Pada stadium yang paling rendah, stadium 0, itu sebetulnya belum masuk dalam kategori kanker, tetapi ada sel yang tidak normal yang tumbuh dalam diri manusia dan ini berpotensi untuk menjadi kanker. Tetapi selama dia tidak tumbuh, ya, dia disebut sebagai pengidap
kanker karsinoma atau ya kanker stadium 0 lah ya. Selama dia diatasi, selama sel itu bisa diatasi, dia tidak akan menjadi cancer. Nah, yang patut diperhatikan adalah jika orang terkena kanker pada stadium 1. Nah, ukurannya masih kecil dan hanya tumbuh di satu area saja. Nah, begitu juga sikap intoleran. Kalau orang intoleran, pada dasarnya setiap orang itu punya potensi untuk menjadi intoleran ya. Selama sel intoleran itu tidak berkembang, dia tidak jadi masalah. Bahkan kalau sel intoleran itu hanya tumbuh di satu area saja, itu masih bisa ditolerir ya. Dalam kasus kanker itu namanya stadium 1. Kalau meningkat menjadi stadium 2, ukuran sel kanker itu menjadi lebih besar. Tetapi belum menyebar ke area lain. Dia selnya membesar tetapi belum menyebar. Nah, kemudian stadium 3. Nah, ini biasanya kalau kanker stadium 3 itu sudah diambil tindakan. Ukuran kankernya sudah membesar dan mulai menyebar ke jaringan di sekitarnya. Nah, yang paling parah adalah kanker stadium 4. Dan kanker ini sudah menyebar ke jaringan tubuh lainnya, sudah ke beberapa jaringan tubuh, dan ini yang membahayakan nyawa seseorang ya. Biasanya kalau sudah stadium 4 itu orang nyawanya itu sudah diprediksi oleh dokter ya. Nah, dalam kasus intoleransi dalam tingkat yang stadium 1 atau 2 itu mungkin masih bisa ditoleransi ya. Begitu membesar dan mendakwahkan sikap-sikap intoleransinya, itu saya kira kita perlu waspada ya. Negara harus mewaspadainya dengan mengambil tindakan. Nah, karena itu ada beberapa departemen atau bagian di pemerintahan ya, ada BNPT dan lain-lainnya yang peduli terhadap persoalan-persoalan intoleransi. Para tokoh dan lembaga-lembaga masyarakat itu biasanya mengambil tindakan ya, bersikap jika ada gejala-gejala intoleran di dalam suatu masyarakat, itu didekati, diajak dialog, diberikan pemikiran yang berbeda ya, bertukar pikiran agar sikap-sikap intoleran seseorang itu bisa berubah. Nah, ini seperti yang disarankan oleh Michelle Walzer tadi, bahwa dialog adalah salah satu instrumen untuk mengubah pikiran seseorang. Ya, orang-orang yang intoleran dikasih ruang, diberikan dialog, mereka akan berubah. Ya. Nah, demikianlah penjelasan tentang toleransi, konsep toleransi, khususnya toleransi beragama. Kita cukupkan kelas kita sampai hari ini. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain.